Sekarang saya jawab pertanyaan. Kemarin pernah ngisi acara di Mandala. Ustadz kemarin ngisi acara di Mandala. Minta doa agar dapat keturunan Pak Ustadz. La tuqra'u fi amrin asirin. Kalau surat ini dibacakan pada perkara yang sulit, sulit nikah, sulit anak, sulit rezeki, illa yassarahullah, maka Allah memudahkan. Baca surat ya Yasin. Begitu dalam tafsir Ibnu Katsir. Ibu, bapak yang menikah belum punya anak, baca surat Yasin. Yasin wal Qur'anil Hakim, innaka laminal mursalin. Selesai itu baru baca, ya Allah, berkat bacaan surat Yasin ini mudahkanlah. Tapi ada pula anak muda ini datang ke saya, Pak Ustaz Somad, udah 40 tahun saya belum punya anak. Kenapa gitu? Belum nikah. Nikahlah. Baca surat Yasin juga. Dulu waktu Ustaz pernah mengisi ceramah di Mandala, saya minta doa agar dapat keturunan. Ya, kita doakan. Alhamdulillah Pak Ustaz, setelah itu istri saya positif. Alhamdulillah. Kita yang takut positif itu kalau razia narkoba. Kalau positif hamil, kalau udah nikah, alhamdulillah. Belum nikah, na'udzubillah. Sekali lagi mohon doanya Pak Ustaz. Minta doa sekali lagi agar saya dapat keturunan yang soleh dan soleha. Baca surat Ali Imran ayat 35, 36, 37. Mau tidur malam sama habis subuh. Surat Ali Imran 35, 36, 37. Ayat itu bercerita tentang perempuan solehah, namanya Hannah. Lakinya soleh, namanya Imran. Imran sama Hannah lama tak punya anak. Mereka bernazar, akhirnya punya anak. Lahirlah anak perempuan namanya Maryam. Maryam punya anak laki-laki namanya Isa. Allah jaga keturunannya. Idh qalat imra'atu Imran rabbi inni nadartu laka ma fi batni muharraran fataqabbal minni innaka antas samiul alim. Falamma wada'atha qalat rabbi inni wada'tuha unsa. Ini bagus. Bapak-bapak kasih ingat istrinya yang baca surat Ali Imran 35, 36, 37 ya. Abang aja lah. Kalau gitu akulah hamil. Oh, baca sekarang. Kalau tidak ku cari satu lagi. Wah, Pak, ini pantang, ini pancing. Nampak betul keinginan terpendam. Insya Allah kalau anak saya laki-laki akan saya beri nama Muhammad Baghawi. Oh, ulama besar. Imam Nawawi ada mengutip pendapat Imam Al-Baghawi dalam kitab Majmu' Syarah Muhazzab dalam masalah bayar fidyah sholat. Fidyah sholat itu pendapat Imam Al-Baghawi yang dikutip pendapatnya oleh Imam An-Nawawi dalam kitab Al-Majmu' Syarah Muhazzab. Bagus sekali. Kalau perempuan mohon kasih nama Pak Ustaz. Nuairah. Nuairah artinya secercah cahaya. Masya Allah. Kok tiba-tiba Ustaz kasih itu? Tak tahu pas nengok lampu. Nuairah. Nanti manggilnya kan Nuairah secercah cahaya. Tambah-tambah kasih lain boleh, tak apa-apa. Apa hukum anak maaf cakap luar nikah ditegorikan anak yatimkah dia? Siapa yatim itu? Hadis riwayat Imam Abu Daud. Man mata abuhu walam yablughul hulm. Itu definisi yatim. Itu makna yatim. Siapa yatim itu? Mata abuhu, mati, meninggal dunia, wafat ayahnya, walam yablughul hulm, dan dia belum akil baligh. Mata, meninggal, bukan hilang. Hilang atau tak ada ayahnya, maka dia bukan yatim. Walam yablughul hulm, dan walam yablughul hulm, belum akil baligh. Itu definisi ulama. Dari mana mereka buat ini? Dari hadis. Hadis Sunan Abi Daud, la yutma ba'dal ihtilam. Tidak yatim lagi selepas ihtilam. Ihtilam maaf cakap mimpi akil baligh.
Pendapat kedua, pendapat Ibnu Abbas. Pendapat kedua, pendapat Ibnu Abbas. Anak yatim meninggal ayahnya, selepas akil baligh tetap yatim walaupun tumbuh janggutnya. Selama dia susah, dia tetap yatim. Tapi pendapat kedua ini tak saya pakai, sebab boleh dipesongkan oleh orang. Nah, nanti banyak orang berjanggut datang. Awak nak minta apa? Saya ni yatim juga lagi. Nah, oleh sebab itu maka kita pilih pendapat pertama. Adapun yang ini maka tidak. Bila nak bagi bantuan bukan sebab dia yatim, tapi sebab dia fakir atau miskin. Apa beza fakir dengan miskin? Tak ada income, tak ada pemasukan, tak ada duit sama sekali. Fakir. Miskin ada tapi tak cukup keperluan. Miskin. Bila standar keperluan, berapa keperluan? $100, 500. Standar kita urf di negeri, suatu negeri, keperluan makan, pakaian kurang daripada standar itu, maka orang itu miskin. Makanya dalam surat Al-Kahfi orang punya kapal disebut miskin. Ammas safinatu fakanat limasakin ya'maluna fil bahri. Adapun kapal-kapal itu punya orang miskin yang bekerja di laut. Macam mana orang miskin boleh punya kapal? Sebab keperluan dia tak cukup dengan amal perbuatan kerja dia. Wallahu a'lam. Ustaz, Indonesia triliunan rupiah bunganya ke luar negeri. Untungnya untuk biaya pembangunan APBN. Kalau bunga kan haram, apakah rakyat ikut menanggung haramnya Pak Ustaz? Nggak nyindir saya nih. Saya kan PNS, dapat gaji berarti dari bunga haram. Kita bekerja, maka kita dituntut dari pekerjaan kita itu saja. Kita tak dituntut dari yang lain. Walaupun bapak pegawai APBD, APBN, polisi, tentara, guru, PNS, pekerjaan kita itu halal. Bapak polisi lalu lintas yang mengatur dari pagi sampai petang, bapak yang masalah kriminal mengatur dari pagi sampai petang sampai malam, bapak yang tentara menjaga kedaulatan negara di perbatasan, bapak yang anggota Dewan Legislatif memperjuangkan hak rakyat, parlemen bicara tentang hak rakyat di parlemen, maka pekerjaan itu halal, gajinya halal. Bapak, ibu buka rumah makan nasi lemak, halal apa haram nasi lemak itu? Banyak yang ragu. Nasi lemak halal. Datang orang membeli nasi lemak, saya beli nasi 5 bungkus. Kita tak perlu tanya sama yang pembeli itu, ini duit kau ni duit dari mana nih? Tengok muka kau macam muka-muka perampok. Tak perlu kita tanya dia dapat duit dari mana, karena yang ditengok bukan kerja dia tapi kerja kita. Kita jual semen. Semen itu halal apa? Halal, bukan untuk dimakan. Semen itu halal. Kita jual semen, datang orang beli. Koruptor membangun rumah, saya mau beli semen. Maaf, tidak menerima uang koruptor, cari toko yang lain. Kita yang kita jual ini halal. Begitu juga dengan prinsip pekerjaan kita. Pekerjaan kita halal, maka tidak perlu kita cari-cari tahu duit orang pembeli itu dari mana. Nah, ini tentang masalah prinsip pekerjaan. Mudah-mudahan anak cucu kita mendapatkan pekerjaan yang halal sehingga rezekinya berkah, sehingga dia tak masuk neraka gara-gara itu. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Saya pernah tak sampai membayar 5 hari puasa. Jadi sekarang bagaimana saya harus membayar puasa saya yang tinggal? Siapa yang puasa 6 hari di bulan Syawal, puasa qadha dia, nawaitu sauma ghadin qadhaan, aku puasa esok hari mengqadha. Qadha mengganti yang hilang dulu. Di bulan Syawal dia puasa qadha 6 hari.
automatically maka dia sudah dapat puasa 6 hari sunat di bulan Syawal. Begitu kata Imam Abu Zakaria Al-Ansari, dan diambil, dinukil oleh Syekh Atiyah Saqar dalam kitab Fatawa Al-Azhar. Nanti hari Isnin esok tak boleh puasa. Isnin tak boleh, Selasa, Rabu tak boleh, Khamis puasa. Niatnya qada. Nawaitu shawma ghadin qadaan. Aku niat esok puasa qada hari Khamis. Maka automatically dia dapat 2. Qada dia cash dia bayar dan dapat pahala puasa Isnin. Oleh sebab itu hari Khamis, Isnin, Khamis, Isnin, Khamis, Isnin, dah habis 5 hari. Apa susah-susah? Nah, elok kita puasa Khamis nanti untuk menghilangkan kolesterol kambing-kambing yang 3 hari. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau bertanya, cara yang baik menghindari dari teman yang ingin menghancurkan kita, atau dia tak ingin saya menjadi orang yang baik. Tinggalkan dia. Hijrah. Kau cari kawan remaja masjid Nurul Huda yang baik-baik, yang soleh-soleh. Karena kalau kau tetap sama dia, walaupun kau tak pakai sabu-sabu, paling tidak kau ikut duduk sama dia. Kalau datang razia BNN tertangkap juga. Kalaupun kau tak ikut pacaran, paling tidak kau ikut bersubhat, berkolusi dengan dia. Oleh sebab itu maka lawan, hijrah, pindah. Kalau saya tak berkawan dengan orang yang jahat, siapa yang nanti menasihati mereka? Saya khawatirnya kalian mancing ikan, mestinya kalian balik bawa ikan. Tapi kalau kalian tak kuat, kalian dilarikan ikan. Yang dipancing ikan paus, yang mancing beratnya 20 kilo, habis kalian dimakan ikan. Paham yang saya cakapkan ini? Buatlah komunitas pemuda hijrah. Jangan takut. Ini banyak yang takut nih. Nanti kalau udah hijrah nggak bisa pakai motor lagi. Nanti kalau kami sudah hijrah nggak bisa main futsal lagi. Tetap main futsal tapi pakai celana panjang. Ya, tetap main futsal tapi jam 6 stop. Ini main futsal sampai jam 9 malam. Maghrib hilang, isya hilang, balik ke tidur. Tapi mati. Siapa melarang kalian olahraga setelah hijrah? Setelah hijrah tetap boleh camping, outboard, silakan. Setelah hijrah tetap boleh main geng motor, apa salahnya? Pakai King Cobra, pakai Harley Davidson, pakai tetap. Cuman bedanya dulu waktu naik itu petang-petang pelenteng, sekarang berzikir. Pas pelan-pelan tuh subhanallah perintah terpukau. Saya kalau udah diajak anak-anak muda naik motor, bangkit semangat saya. Rasa umur 25 rasanya. Udah balik ke rumah baru 42. Jadi kalian harus buat komunitas. Tapi jangan campur aduk laki-laki perempuan. Remaja masjid bercampur aduk laki-laki perempuan. No, nengi acak-acak. Jangan campur aduk laki-laki perempuan. Gak apa-apa, kan cuma musyawarah aja. Hati tak bisa berdusta, mata kau mulai memandang. Yang perempuan buat komunitas perempuan, yang laki-laki buat komunitas laki-laki. Setelah selesai kuliah, kerja, entrepreneur, cukup punya kepribadian, rumah pribadi, mobil pribadi, kebun pribadi, baru plan menikah. Tausiahnya Ustaz Abdul Somad, nasihat pernikahan. Buat di sini nikah masal, buat tenda sekali akad 50 orang. Buat nikah masal, tapi yang ikut anak muda, jangan yang udah nikah mau ikut juga. Gimana kira-kira program nikah masal ini? Setuju tak anak muda? Ngerti, kita tetapkan tanggal. Siap?
tanggalnya siap, perempuannya tak ada. Siapa yang menolak pinangan anak-anak muda yang soleh-soleh ini? Saya kasih tahu sama ibu-ibu yang punya anak gadis di belakang, kalau sampai kalian tolak anak remaja Masjid Nurul Huda ini, menyesal kalian dunia akhirat. Kalian kalau ada yang udah ditolak 2-3 kali, kasih tahu, saya pinangkan malamnya juga. Kalau tak mau saya pinangkan, Ustaz Iqbal pinangkan, ketua panitia pinangkan. Tapi kalau bisa jangan saya, karena kalau saya yang minangkan nanti takutnya saya yang diterima. Assalamualaikum Bu Aja. Maksud kedatangan saya malam ini mau meminangkan salah satu dari anak muda remaja Masjid Nurul Huda di Simpang 3 Perbaungan kalau bisa terima. Sebentar ya Ustaz, kami tanya anak kami di kamar dulu. Tanya anak, itu ada orang Minang, kau mau yang mana? Mau yang Ustaz itu aja lah mana? Apa yang saya nolaknya kan? Semuanya diberikan rahmat dan keberkatan dari Allah. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita semuanya diberikan rahmat dan keberkatan dari Allah. Amin ya rabbal alamin. Apa hukum menyokong pasukan bola sepak Manchester United yang lambangnya ada setan? Tanduk setan. Apakah setan itu bertanduk? Ya, maka dalam hadis ada disebut dengan qarnai syaitan. Qarn tanduk, qarnai dua tanduk setan. Bila waktu dua tanduk setan, maka kita tak boleh salat. Haram salat waktu dua tanduk setan. Bila itu, ini bumi. Manakala matahari naik, maka itu disebut dengan dua tanduk setan. Waktu matahari naik haram solat, kerana waktu itu dipakai oleh orang kafir musyrik jahiliyah untuk menyembah berhala Lata, Uzza, Manat, Hubal, Jibti, Taghut, Naham. Ini matahari naik, matahari bulat, datanglah setan menghampiri. Ini matahari, maka disebut dia dengan qarnai syaitan. Kalau menyamai waktunya saja haram, menyerupai waktunya saja haram, apalagi memakai gambarnya, memakai simbolnya. Man tasabbaha biqaumin, siapa yang menyerupai suatu kaum, fahuwa minhum, maka dia bagian dari kaum itu. Yang paling menyakitkan adalah wa husyira ma'ahum yaumal qiyamah, dia akan dibangkitkan nanti pada hari kiamat. Na'udzubillah. Dulu ada baju Liverpool yang ada lambang minuman arak. Kita minum teh aja lah. Susah. Nabi melarang menggunakan al-hantami, menggunakan dubah. Kenapa dilarang menggunakan itu? Karena ini adalah tempat khamar pada zaman jahiliyah. Diambil labu, orang Brunei sebut labu juga. Labu, buah labu isinya dikeruk, kemudian dijemur di panas matahari, kemudian setelah kering dituang khamar ke dalam. Itu yang dipakai drunken master, yang bentuk labu. Haram mengisi itu dengan air, tak boleh. Kenapa? Karena menyerupai. Karena bila saya pakailah labu itu, letakkan di bilik tamu. Tamu datang ke rumah, dia tengok, oh Ustaz Somad ceramah, patutlah dia berapi-api, rupa dia minum khamar juga. Tasabuh, menyerupai.
Apalagi ini ada yang lambang. Oleh sebab itu berhati-hati dengan lambang. Saya pergi ke Port Said. Port Said pelabuhan di Mesir, murah membeli barang-barang sebab tak ada cukai. Saya belilah topi satu. Wow, kemana-mana saya pakai. Orang heran. Oh, cantik ya, cantik. Pergi saya ke masjid di Mahallah Kubra di Mesir. Sampai di situ dipanggil. Ada seorang solat syekh di masjid, dia panggil. Indonesia, tahan. Saya pun datang. Dia nak tengok, cantik topi awak, kep awak cantik. Ya, saya tengok. Oh, cantik. Dia kuyak. Saya pun tengah, kenapa awak kuyak punya saya? Haram, kata dia. Sebab di sini ada simbol-simbol yang merusakkan keimanan. Sampai mati saya ingat. Sebab saya sayang betul dengan topi. InsyaAllah. Begitulah mereka amar ma'ruf nahi mungkar. Tapi saya tak beranilah buat macam tu. Tak berani. Ada anak muda, sini, aku ya. Dia minta ganti. Tapi saya pernah mengalami begitu amar ma'ruf nahi mungkar. Apakah setiap muslim bisa menjawab pertanyaan malaikat kubur tentang ketuhanan, kenabian? Jangan dihafal. Ini bukan tes PNS. Ini bukan SNMPTN, seleksi nasional masuk perguruan tinggi negeri. Yusabbitullahu alladhina amanu bil qawli tsabit. Yang dibuat Allah bisa menjawab itu karena istiqamah, berjamaah, beramal soleh. Illalladzina amanu wa amilus shalihat. Ini yang dihafal dari sekarang. Man rabbuka? Allah. Man nabiyuka? Wasallam. Man imamuka? Kau tak sembahyang ke masjid Al-Hidayah? Udah kuhafal semua, kecil udah dapat bocoran soal. Ini bukan, ini otak-otak ini. Yusabbitullahu alladhina amanu bil qawli tsabit. Yang bisa menjawab itu diistiqomahkan karena dia istiqomah di sini, istiqomah pula dia di sana. Makanya sebelum salam, fil alamina innaka hamidum majid. Cukup. Kalau salam sah. Tapi kalau bagus tambah lagi. Allahumma firli ma qaddamtu wa ma akhartu wa ma asrartu wa ma a'lantu wa ma asraftu wa ma anta a'lamu bi minni antal muqaddim wa antal muakhiru. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Sebelum salam tambah 4 hadis riwayat Muslim. Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabr wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Assalamualaikum warahmatullahi. Belum lagi? Ya, udah jawab lagi. Minta nasihat bagi orang yang selalu meninggalkan mengambil ringan tentang salat. Man taraka salata muta'ammidan. Siapa yang meninggalkan salat secara sengaja, faqad kafara jihara, maka kafirlah dia secara nyata. 2. La kafarata laha illa dzalik. Salat tak boleh ditebus dengan haji. Salat tak boleh ditebus dengan zikir. La kafarata laha. Tak ada yang dapat membayar salat kecuali salat itu sendiri. Mazhab 4 sepakat, Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali. Salat yang lama-lama dulu wajib diqadha, wajib diganti. Lepas salat zuhur, qadha zuhur. Usolli fardhu zuhri 4 raka'atin qadha'an. Oh, Ustaz Somad tadi qadha lah. Itu jamak qasar. Sebab nak musafir. 3. Bahwa orang yang meninggalkan salat menghancurkan agama. Nanti bila tuan-puan sampai ke Raudhah, tempat mihrab Nabi sujud, tengok di tiang sebelah kiri ada tulisan as-salatu imaduddin. Salat tiang agama. Kenapa masjid megah, mewah, cantik kita boleh ada di dalam? Kerana ada tiang yang kuat. Kalau ma'uzubillah tiang ni iman, tiang adalah salat. Maka hancur salat sebab tiangnya lapuk. Maka
Abu Bakar Siddiq ketika dia naik menjadi khalifah, apa khutbah dia? Qumu ila salatikum yarhamkumullah. Tegakkan salat, rahmat Allah turun. Nabi sebelum meninggal apa pesan dia? As-salah, as-salah. Sejalan antara pesan Nabi dengan pesan Sayyidina Abu Bakar Siddiq, salat, salat. Jangan terima menantu yang tak sembahyang. Yang sudah diterima, apa boleh buat? Ajak-ajak aja lah sembahyang. Kerana dia akan menjadi imam, akan menjadi pemimpin, akan menjadi panutan, akan menjadi contoh suri tauladan. Bagaimana cara melawan sifat yang batil dari hati kita, Pak Ustaz? Ala fil jasadi mudghah. Ketahuilah di dalam jasad itu ada segumpal. Idza salahat salahal jasadu kullu. Kalau yang segumpal ini baik, yang lain ikut baik. Mata baik, telinga baik, kaki baik. Tapi kalau yang segumpal ini rusak, fasadal jasadu kullu, yang lain ikut rusak. Ala wahyal qalb. Yang segumpal itu adalah hati. Adalah tempat bersama Tuhan, tempat aku meminta saya karena tak mau aja buat album ini. Kalau mau nanti artis ini. Jadi semuanya berawal dari hati. Oleh sebab itu bersihkan hati. Ini kalau cerita masalah penyakit hati ini banyak sekali. Di antara penyakit hati adalah hasad. Hasad itu bahasa kitanya apa? Dengki. Nama penyakitnya hasad, nama orangnya hasid. Ustaz ini ngada-ngada aja. Kadang orang banyak tak percaya sama saya. Terus setelah saya sebutkan ayatnya, oh, wa min syarriha, itulah dia hasid. Wa min syarri hasidin idza hasad. Hasad nama penyakitnya, hasid nama orangnya. Kenapa dalam Quran itu hasidin? Ada baris bawah dua, hasidin. Makanya kalau ngasih nama anak jangan asal buka Quran. Ini lahir anak, oh yang buka Quran. Siapa namanya? Hasidin. Penyakit yang pertama kali di langit, yang pertama kali di bumi adalah penyakit hasad. Siapa yang pertama kali terkena penyakit di langit? Iblis. Apa penyakit iblis? Hasad. Hasad itu apa? Tak senang menengok orang dapat nikmat. Apa penyakit hasad iblis? Tak senang nengok Adam dapat nikmat. Penyakit yang pertama di bumi, hasad. Siapa yang kena hasad? Kabil. Tak senang menengok Habil dapat bini cantik. Oke, kalau ada di antara bapak, siapa itu? Bini kawan macam hantu tengok. Marah menengok bini orang, nah itu keturunan Kabil. Tak senang nengok orang lain dapat nikmat. Makanya nanti kalau hari Ahad ada kawan kalian yang nikah, cara menghilangkannya doakan dia. Datang kalau dia nikah, duduk dekat pelaminan, jangan pak duduk. Lewat depan pelaminan doakan. Barakallahu lakuma wa baraka alaikuma wa jama'a bainakuma fi khair. Barakallahu lakuma, semoga kalian berdua diberkahi Allah. Wa baraka alaikuma, semoga kalian berdua. Jangan hasad tak mau datang. Atau kalian datang tapi hati kalian marah, sampai di depan tuh berdoa juga, cuman gigi rapat. Ibu juga jangan hasad. Bu, ya, itu yang nikah di hotel itu siapa? Kawan anak saya.
Yang kemarin satu kelas sama anak ibu? Iya. Kok anak dia nikah duluan? Iyalah, dia pakai pelet. Dia pergi dukun. Doakan mudah-mudahan dia dapat anak keturunan yang soleh dan solehah. Amin. Jodoh kalian insya Allah akan dikirimkan Allah. Kenapa belum nikah juga? Ondoi. Itu caranya. Ini tak lama lagi kan bulan Muharram, bulan Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Sya'ban, Ramadan. Di bulan Ramadan yang belum nikah ini mudah-mudahan nanti Ramadan dibangunkan oleh istrinya sahur. Jangan sampai kalian dibangunkan jam weekend. Apalagi dibangunkan mercun.